And thank you for Brother Hadi. He's going to be our translator today. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, look at this. Okay, Yudi, can you help me to? Yeah, okay. So look at this statistic. Sumbernya dari BBC. Kalau saudara lihat di sini, saudara, dapat dikatakan bahwa peristiwa tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu telah menjadi perbincangan yang tidak henti-hentinya di sepanjang sejarah. Tentu bagi kita orang-orang beriman, saudara, berita tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus tidak pernah diragukan kebenarannya. Bahkan itulah yang menjadi pokok iman kita sebagai pemeluk agama Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat secara jadi all Christian itu kalau dilihat itu active Christian itu presentasinya banyak. Tapi kalau tidak percaya pada Alkitab, kita bisa lihat itu lebih sedikit, dan mereka yang tidak percaya lebih besar, gitu ya. Namun bagi kaum skeptik dan pemeluk agama, saya pakai saja Islam, saudara, ternyata berita tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus tetap menjadi persoalan. Mengapa, saudara? Bagi kaum skeptik, jangankan percaya pada adanya kebangkitan Yesus dari kematian, bahkan tentang eksistensi Yesus itu sendiri diragukan oleh mereka. Bagi kaum skeptik, tokoh Yesus yang dituliskan dalam Alkitab hanyalah sebuah dongeng atau mitos, tidak pernah hadir dalam sejarah manusia, sebagaimana layaknya saudara cerita-cerita pahlawan karya imajinatif Marvel. Sementara saudara pemeluk agama Islam, boleh next slide, lebih militan lagi saudara menyerang kekristenan dengan mengatakan bahwa cerita dalam Alkitab telah dipalsukan. Padahal mereka sendiri saudara mendasarkan argumentasinya justru pada kitab apokrifa yang menganut paham gnostik dan dianggap bidat oleh para bapak gereja di abad mula-mula. Dan lebih lucu lagi, saudara, mereka memakai Injil Barnabas seperti di gambar ini sebagai landasan argumentasi. Padahal, saudara, kita tahu Injil ini adalah karya seorang mualaf di abad ke-14. Jadi, saudara masih ingat mengenai Injil-Injil Gnostik? Ini saya sudah bahas, saudara, dalam khotbah 2 bulan lalu. Nah, saudara, pada hari Jumat kemarin, saya telah menyampaikan topik tentang is there any evidence of Jesus crucifixion outside of the Bible? Dan di sana saya menjelaskan secara singkat, saudara, tentang 6 bukti historis dari beberapa tokoh terkemuka di abad-abad awal yang mencatat bahwa peristiwa penyaliban itu merupakan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Yesus oleh Pontius Pilatus yang saat itu bertugas sebagai gubernur atau prokurator Romawi di wilayah Yudea. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan, walaupun sebenarnya memang setiap minggu kita ini merayakan peristiwa kebangkitan Yesus. Itulah yang menjadi alasan kenapa saudara orang Kristen melakukan ibadah di setiap hari Minggu, bukan hari Sabat. Nah, saudara, karena memang kita merayakan hari kemenangan Yesus dari kuasa maut.
hari kebangkitan. Dan inilah yang menjadi landasan iman kita, saudara. Next slide. Nah, dalam kesempatan ini, saudara, topik khotbah adalah is there any evidence outside of the Bible? Itu tentang Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus. Apakah memang ada bukti-bukti di luar penuturan Alkitab, khususnya di luar keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang kebangkitan Yesus? Tentu saudara, bagi kita orang percaya, apa yang dituturkan di dalam keempat Injil, itu saja sudah cukup meyakinkan buat kita untuk memperoleh pemahaman bahwa memang Yesus bangkit. Dan melalui kita memperoleh pengharapan akan iman, akan kebangkitan kelak. Sehingga kita juga akan mengalami pengangkatan dan ke sorga. Sebagaimana Yesus pun terangkat ke sorga. Dan kita juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun saudara, bagi orang-orang non-Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab dan membutuhkan bukti lain dari kesaksian orang-orang di luar para murid Kristus, maka bukti-bukti di luar keempat Injil itu menjadi penting. Apakah kemudian setelah mendengar atau membaca bukti-bukti tersebut, maka mereka seperti kaum skeptik atau penganut Islam akan menjadi percaya dan melepaskan keraguannya selama ini atau tidak? Tentu saudara, itu di luar kemampuan kita. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubah hati seseorang untuk kemudian masuk dalam pertobatan. Namun demikian saudara, pada paling tidak bagi kita sebagai orang-orang Kristen, iman kita semakin diperteguh bahwa ada kesaksian lain atau catatan historis lain di abad-abad awal yang mencatat peristiwa itu. Dan bagi kita juga, saudara-saudara, next slide. Ini menjadi informasi yang penting yang dapat memperlengkapi kita, memperlengkapi saudara-saudara jika ada orang lain yang bertanya tentang iman kita. Bukankah Petrus telah mengingatkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 demikian? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi saudara, khotbah hari ini juga akan berguna untuk mempersiapkan saudara untuk mempertanggungjawabkan iman percaya kita tentang Yesus yang bangkit. Agar mereka yang tidak percaya boleh menerima kesaksian yang benar. Baik saudara, yang pertama. Yang pertama, silakan slide-nya. Terhadap tuduhan bahwa tubuh Yesus itu dicuri, katanya. Tuduhan ini saudara merupakan konspirasi imam kepala yang panik karena berita kebangkitan tersebut persis seperti yang sudah dikatakan Yesus sebelum mati. Para imam khawatir pengikut Yesus bertambah banyak jika mereka tahu bahwa makam Yesus kosong. Jadi mereka menyuruh penjaga berbohong bahwa tubuh Yesus telah dicuri oleh para muridnya. Dan itu tentu kisah ini ada di dalam Injil. Namun saudara, di luar Injil, secara administratif dan arkeologis, mustahil jasad Yesus itu bisa dicuri. Mengapa, saudara? Secara arkeologis, diperlihatkan bahwa bagian depan makam Yesus ditutup oleh batu, digambar, seberat 2000 kilogram.
Di depan batu ada meterai yang menandakan bahwa pemerintah Romawi berkuasa penuh atas makam itu. Itu tujuh meterai, saudara, dimeteraikan begitu. Kalau tubuhnya dicuri, otomatis saudara, si pencuri harus menggulingkan batu yang ada di depan makam. Dan mustahil bisa menggerakkannya tanpa diketahui para prajurit Romawi yang menjaga makam itu. Dan saudara tahu secara administratif, penjagaan khusus akan dilakukan oleh 4 orang prajurit Romawi dan 4 regu. Saudara bisa bandingkan dengan Kisah Rasul 12 ayat 4. Dan sangat mungkin karena perintah Pontius Pilatus dan atas permohonan para imam, maka penjaga makam Tuhan Yesus itu kira-kira berjumlah 16 orang. Jadi ada 4 regu dan masing-masing regu 4 orang. 4 berdiri di depan pintu makam. 12 yang lainnya biasanya tidur di atas tanah dan posisi setengah melingkar. Dengan kepala menghadap ke makam. Dan tiap 4 jam mereka bergantian berjaga. Jadi sangat mustahil, saudara, murid-murid Yesus menggeser batu tanpa melewati 16 tentara Romawi yang kuat-kuat dan bersenjata. Oke? Itu bukti yang pertama. Yang kedua, saudara, bukti yang kedua. Yang kedua, argumentasi terhadap tuduhan bahwa murid-murid Yesus itu berhalusinasi melihat Yesus yang bangkit. Saudara, halusinasi itu bersifat individual. Karena itu tidak mungkin dialami oleh banyak orang bersamaan dan melihat hal yang sama. Saudara, dunia medis menunjukkan bahwa halusinasi terjadi karena rasa lapar, haus, mengantuk, atau efek samping dari obat tertentu. Any problem with the translating device? Oh, okay. Okay. Tes, ya. It works. Okay, work. Okay. So you miss the first evidence or the second evidence? Second, okay, second. Go to the second evidence. So kedua, saudara, argumentasi terhadap tuduhan bahwa murid-murid berhalusinasi melihat Yesus yang bangkit. Saudara tahu bahwa halusinasi itu bersifat individual. Karena itu tidak mungkin dialami oleh banyak orang bersamaan dan melihat hal yang sama. Dunia medis, saudara, menunjukkan bahwa halusinasi terjadi karena rasa lapar, haus, mengantuk, atau efek samping dari obat tertentu, saudara. Sementara dalam bacaan kita hari ini, Paulus mencatat bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri di hadapan sekitar 500 orang. Tentu tidak mungkin, saudara, 500 orang mengalami halusinasi secara bersamaan dan melihat Yesus yang sama, bukan? Lagi pula orang biasanya berhalusinasi itu tentang hal-hal yang ingin mereka lihat atau yang sedang mereka nanti-nantikan. Nah, saudara, tidak ada orang di zaman Yesus yang menanti-nantikan Yesus yang sudah begitu babak belur disalibkan. Mereka nggak kepikir bahwa Yesus itu akan bangkit.
Mereka juga tidak pernah menyadari bahwa Yesus akan hidup kembali dan menampakkan diri dengan tubuh yang sempurna bercahaya di hadapan 500 orang sekaligus. Jadi ini bukti kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh banyak orang, dan Paulus mengatakan pada surat 1 Korintus yang ditulis itu, kebanyakan mereka masih hidup. Jadi ketika ditulis surat Korintus, kebanyakan dari mereka masih hidup. Jadi artinya apa, saudara? Artinya bahwa para saksi mata itu bisa dicari keterangannya dan ditanya tentang kebenarannya. Jadi saudara, kalau dalam pengadilan lebih dari 3 orang bersaksi, maka sebuah peristiwa itu dinyatakan sah, apalagi lebih dari 500 orang bersaksi, bukan? Pertanyaan ini pun saudara mematahkan pendapat kelompok yang mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi seseorang yang diserupakan dengan Yesus. Tentu saudara, pendapat yang dilontarkan 7 abad kemudian hanya didasarkan pada dongeng-dongeng kaum Gnostik yang ingin mencari pembenaran terhadap gagasan-gagasan mereka. Namun tidak didasarkan pada firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bukti yang ketiga, saudara. The third, para ahli mempertanyakan, apakah memang kesaksian-kesaksian mereka ini jujur dan bisa dipercaya? Saudara, ada orang yang mau membela mati-matian demi sesuatu yang dia sendiri tidak tahu bahwa dia itu tidak benar. Ada nggak kira-kira saudara? Bukankah seseorang akan bersedia membela mati-matian kalau dia sadar sepenuhnya bahwa apa yang diyakininya itu benar dan ia sendiri mengalaminya? Bahkan apa yang dipertahankannya itu jauh lebih berharga dari apa yang ada di dalam dunia. Dan ini saudara membuktikan bahwa sesungguhnya para saksi kebangkitan Yesus itu telah sungguh-sungguh melihat dengan mata kepalanya sendiri, sehingga mereka rela berkorban hidupnya demi kesaksiannya itu. Mereka bersedia berkorban dan kehilangan nyawanya karena mereka sadar bahwa kehidupan yang akan diperoleh kelak jauh lebih berharga. Gereja itu menjadi bukti. Gereja sebagai tubuh Kristus yang terus berakar dan bertumbuh sejak 2000 tahun yang lalu hingga saat ini, dan dalam masa penantian untuk mengalami pengangkatan di zaman akhir. Gereja inilah bukti otentik di luar Alkitab tentang kebangkitan Yesus. Kalau kebangkitan Yesus hanyalah sebuah cerita dan rekayasa murid-murid Yesus, maka mustahil begitu banyak orang yang menjadi martir demi mempertahankan iman. Mustahil gereja tetap bertahan hingga saat ini. Kalau kebangkitan Yesus hanyalah sebuah dongeng yang menyesatkan, mustahil iblis berusaha dengan segala upaya menghancurkan gereja dan mengejar-ngejar, menyiksa para pengikut Kristus. Bukti yang keempat. Pada hari Jumat kemarin saya telah mengutip tulisan-tulisan di luar Alkitab yang membuktikan historisitas peristiwa penyaliban Yesus. Maka beberapa tokoh di luar Alkitab juga mencatat tentang peristiwa kebangkitan Yesus dalam catatan sejarah yang ditulisnya. Pada tahun 112, Gaius Plinius Caecilius Secundus yang kedua, seorang sejarawan Romawi, menulis surat kepada Kaisar Roma yang bernama Trajan. Dalam suratnya, Plinius ini berkisah bahwa orang-orang Kristen di zaman itu punya iman yang luar biasa teguh kepada Kristus. Mereka menyanyi bersama, bertemu rutin setiap minggu sekali, dan berjanji
bahwa hidup mereka hanya akan diisi untuk berbuat baik bagi kemuliaan Kristus. Nah, saudara, murid-murid Yesus telah mengalami perubahan-perubahan dari sekelompok orang yang penakut menjadi orang-orang yang sangat berani. Mengapa? Karena mereka telah menyaksikan sendiri bahwa Yesus memang bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Bahkan mereka berani bukan hanya untuk sesuatu yang mereka dengar dari guru, teman, atau orang tua, melainkan mati demi iman kepada seseorang yang pernah mereka ikuti selama 3 tahun. Sosok yang mereka kenal secara pribadi, yang memberi pengharapan akan kebangkitan kelak. Nah, saudara bayangkan, Matius dibunuh dengan pedang setelah disiksa terlebih dahulu. Yakobus, anak Zebedius, meninggal karena dipenggal di Yerusalem. Petrus meninggal dengan cara disalibkan terbalik. Ia merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus Kristus. Yohanes meninggal karena lanjut usia, namun karena imannya kepada Yesus, dia sempat direndam dalam minyak mendidih. Yakobus meninggal dengan cara dilemparkan dari bubungan bait Allah, tempat setan mencobai Yesus Kristus. Bartolomeus meninggal di Armenia karena dihukum cambuk sampai semua kulitnya hancur dan terlepas. Andreas juga meninggal dengan cara disalib seperti Petrus di Yunani. Thomas meninggal karena dihujani tombak. Sebelumnya dia sempat dilempar ke dalam perapian. Matias, yang merupakan rasul pengganti Yudas Iskariot, meninggal karena dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Yudas Thaddeus, Filipus, Simon orang Zelot meninggal karena disalib. Kemartiran mereka adalah bukti otentik karena mempertahankan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Dan tokoh-tokoh ini ada dalam catatan sejarah. Yang kelima, kita juga memiliki beberapa sumber sejarah lain yang menarik, yang sangat meyakinkan bahwa Paulus mengatakan yang sebenarnya. Ingat bahwa Clement dari Roma dan Polikarpus mungkin masing-masing mengenal para rasul. Jadi Polikarpus itu murid langsung dari Yohanes. Karena itu penting saudara mengungkapkan apa yang ditulis oleh Clement dan Polikarpus tentang Paulus. Clement menyebut Petrus dan Paulus sebagai tiang yang paling benar dan rasul yang baik. Dalam 1 Clement 5:2. Sementara Polikarpus menyebutnya Paulus yang diberkati dan mulia. Dan secara akurat dan andal mengajarkan pesan kebenaran. Itu dicatat oleh Clement. Jadi apa yang dikatakan Paulus dan Petrus itu diteguhkan oleh Clement dan Polikarpus. Catatan Clement dan Polikarpus ini menegaskan Paulus telah mengajarkan pesan Injil yang pada dasarnya sama dengan yang telah diajarkan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Sehingga kesaksian Paulus dalam 1 Korintus 15 yang kita baca, itu merupakan sebuah kebenaran yang dinyatakan kepada jemaat di Korintus. Jadi di sini saudara, sejak awal, Paulus menulis dan mengaku sebagai saksi mata dari Yesus yang bangkit, dan memproklamirkan pesan Injil yang sama yang dikhotbahkan oleh para rasul Yerusalem yang telah mengenal Yesus. Karena itu surat-surat Paulus menjadi sumber utama juga dalam hal kebangkitan Yesus. Yang keenam, saudara, kembali hari ini saya kemukakan catatan sejarah yang berasal dari sejarawan Yahudi, Flavius Josephus. Dia menulis salah satu catatan, tentu bukan di luar Alkitab, dan catatan yang paling awal tentang Yesus. Hari Jumat ini saya sudah
sampaikan kepada saudara, tapi dalam bahasa Inggris ini, seperti ini, tetapi saya sekarang ini dalam bahasa Indonesia. Jadi Yosefus dia adalah seorang bangsawan dan pemimpin militer yang memiliki hubungan baik di Palestina, yang menjaga sebagai komandan di Galilea selama pemberontakan Yahudi pertama melawan Roma. Itu antara tahun 66 dan 70 Masehi. Dan dalam tulisannya yang berjudul Jewish Antiquities, sejarah orang Yahudi, yang ditulis tahun 93 Masehi, Yosefus menceritakan eksekusi Yakobus sebagai saudara Yesus yang disebut Mesias, dan di dalam perikop yang dikenal Testimonium Flavianum, Yosefus menggambarkan Yesus sebagai berikut. Jadi, Yesus muncul sebagai orang bijak. Dia melakukan perbuatan ajaib dan menjadi guru bagi mereka yang suka mencari kebenaran. Dia mengumpulkan pengikutnya dari kalangan Yahudi dan non-Yahudi. Dia adalah Kristus. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya di kayu salib atas desakan para pemimpin Yahudi. Tetapi para murid tidak pernah menyerah untuk menjadi pengikutnya. Mereka melaporkan bahwa setelah 3 hari Yesus muncul dan hidup kembali. Dengan fakta itu adalah mungkin bahwa dia adalah Mesias. It is possible that he is the Messiah. Nah, saudara, sekalipun dia melaporkannya bahwa Yesus muncul dan hidup kembali atas dasar pelaporan para murid Yesus, namun saudara, Yosefus tidak membantahnya dan tetap mencantumkan hal itu sebagai fakta sejarah. Teknik pelaporan Yosefus ini bukan hanya mencegah konflik of interest terhadap kepercayaan dirinya sebagai penganut Yudaisme, melainkan karena memang sebagai sejarawan, ia harus menempatkan diri secara netral dan objektif. Yang ketujuh, saudara. Dan mungkin saya juga perlu mengungkapkan di sini tulisan lain yang bukan berasal dari Alkitab, sekalipun termasuk kitab apokrifa, yaitu Injil Petrus. Memang, saudara, Injil ini bukan ditulis oleh Petrus, hanya menggunakan nama Petrus, ini forgery, dan ditulis itu di pertengahan abad kedua, sehingga tidak termasuk dalam kanon. Namun, saudara, mendukung keberadaan para penjaga tentara Romawi sebagai sebuah sejarah. Dan Craig, itu seorang ahli kitab-kitab kuno, teolog, mencatat bahwa Injil Petrus yang non-kanonik juga mencakup kisah tentang penjaga kubur Yesus. Injil Petrus secara eksplisit menyatakan bahwa beberapa prajurit Romawi menjaga makam yang segera dilakukan pada Jumat malam, artinya Kamis malam pada sistem perhitungan modern. Setelah kubur itu disegel sebanyak 7 kali, dan para pemimpin Yahudi berjaga-jaga sepanjang waktu, rupanya para pemimpin juga ikut berjaga-jaga, bukan cuma tentara Romawi. Pada hari Minggu Paskah, Yesus bangkit, diapit oleh 2 malaikat di depan orang-orang Yahudi dan orang banyak dari Yerusalem untuk melihatnya. Ya, itu catatan dari Injil Petrus. Tapi penuturan Injil Petrus terkesan dilebih-lebihkan karena didasarkan pada cerita yang beredar secara lisan. Namun demikian, saudara, catatan Injil Petrus ini menceritakan realitas ada kejadian kebangkitan Yesus, sekalipun secara detail berbeda penuturannya dibanding 4 Injil lain dalam Alkitab. Nah, saudara, sebagai conclusion dan aplikasi, mungkin kita bertanya, saudara, apa implikasinya?
Dan saya percaya saudara bahwa fakta tentang kebangkitan Yesus itu merupakan kebenaran yang paling penting di dunia. Karena fakta ini memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan manusia secara umum, yakni keselamatan bagi yang percaya kepadanya dan kebinasaan bagi mereka yang menolak untuk percaya. Ini persoalannya. Dan beberapa implikasi yang ingin saya sampaikan, saudara. Pertama begini. Kebangkitan itu membuktikan bahwa klaim yang Yesus tentang keilahian Yesus itu adalah benar. Mungkin kaum skeptis berkata, saya tidak percaya bahwa dia mengaku sebagai Tuhan karena saya tidak percaya Alkitab. Itu kaum skeptis. Tetapi kenyataannya saudara adalah bahwa ada bukti di luar Injil dan para sejarawan yang menulis tentang kebangkitan Yesus sebagai fakta. Jadi adalah bodoh untuk mempercayai Yesus kalau dia adalah Tuhan tapi dia mati. Bukan? Dan Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 20, tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudara, adalah bodoh jika kita tidak mempercayainya. Karena ternyata Yesus tidak terus mati, melainkan bangkit. Kebangkitan membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan tentang dirinya adalah benar. Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Implikasi kedua, saudara, kebangkitan Yesus menjawab keraguan orang-orang tentang kebenaran berita di dalam Alkitab. Kisah tentang karya dan pengajaran Yesus di dalam Alkitab merupakan sebuah kebenaran. Karena itu Alkitab dapat dipercaya dan dipakai sebagai landasan iman kita. Sebagai tolok ukur tindakan moral kita. Apa yang Yesus katakan tentang Alkitab? Dia mengatakan bahwa itu diinspirasikan oleh Allah dan tidak bisa salah. Anehnya, saudara, manusia di zaman modern justru lebih dapat menerima argumentasi para sarjana skeptis yang suatu hari kelak akan mati dan tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri pada hari yang ketiga, bukan? Tapi hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk sepenuhnya menerima kesaksian Yesus sebagai kebenaran. Lebih dari pendapat sarjana sekuler manapun. Karena yang menyatakannya adalah Yesus sebagai Tuhan dan sumber kebenaran yang sejati. Yang sungguh bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan kini bertahta bersama Allah Bapa di surga. Jadi saudara jangan disesatkan oleh banyak teori skeptis yang tidak percaya pada Alkitab. Yang ketiga, saudara, implikasi ketiga, memang semua agama mengajarkan kebaikan. Sesuai dengan paradigma mereka masing-masing tentang apa itu kebaikan. Bahkan kaum ateis pun, saudara, memiliki landasan teori tentang bagaimana hidup baik sebagai manusia. Namun, tidak berarti bahwa semua agama berasal dari Tuhan dan menyatakan kebenaran. Tidak semua agama menunjukkan jalan keselamatan yang membawa kita pada kehidupan kekal. Banyak penganut agama lain mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik dan memberikan teladan moral yang indah, penuh kasih dan damai. Namun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan. Padahal Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kekristenan adalah satu-satunya yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi. Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia telah mengalami penyaliban dan mati sebagai manusia. Namun dia pun bangkit
dan mengalahkan kuasa maut. Dan dalam keilahiannya, ia naik ke sorga dan memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa. Jadi saudara, kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini menunjukkan bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Oleh karena itu kita harus menerima pernyataannya sebagai satu-satunya juru selamat dan jalan menuju kekekalan. Kita akan hidup bersama Allah di sorga. Yang keempat, saudara, implikasinya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah akan menghakimi dunia suatu hari kelak. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 24-26 yang kita baca. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi segala kuasa telah diletakkan di bawah kaki Yesus, Tuhan dan Raja yang akan memerintah dan menghakimi dunia. Yang kelima, kebangkitan Kristus memberikan harapan sejati untuk hidup kekal. Sebagai manusia yang berdosa, saudara, kita berada di bawah kuasa maut. Hukuman atas dosa-dosa kita harus dibayar. Kematian Yesus di kayu salib adalah untuk membayar upah dosa umat manusia. Yesus mati demi menebus mereka yang mau percaya kepadanya. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah juru selamat. Yang tidak hanya bersedia, tetapi juga mampu untuk membebaskan kita dari murka Allah yang akan datang pada hari penghakiman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 6 ayat 4-5, Paulus mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa mereka yang percaya kepadanya tidak akan selamanya tunduk di bawah kuasa maut, tetapi akan dibangkitkan, mengenakan tubuh baru, diangkat, dan hidup bersama dia selamanya di sorga. Selamat Paskah, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.